Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial e-book statistik 1000 halaman dalam pembahasan software Amos tentang uji mediasi dan moderasi. Ini adalah contoh model penelitian kita di mana motivasi diduga oleh kita berperan sebagai variabel mediasi. Ya, motivasi diduga oleh kita sebagai variabel mediasi dan religiositas diduga oleh kita berperan sebagai variabel moderasi, yaitu variabel yang memperkuat pengaruh motivasi terhadap kepuasan. Untuk menguji moderasi nanti, kita membutuhkan satu variabel baru yang kita modelkan atau kita gambar di dalam Amos, yaitu variabel interaksinya. Interaksi antara motivasi dan religiositas apakah signifikan? Jadi signifikansi dari variabel moderasi religiositas dilihat dari efek moderasinya, yaitu interaksinya. Hipotesis kita seperti ini, yang utama adalah apakah motivasi signifikan memediasi pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan, dan yang kedua, apakah religiositas signifikan memoderasi motivasi terhadap kepuasan. Ini item pengukuran kita. Kemudian selanjutnya adalah langkah Amos menggunakan metode Ping 1995 seperti ini, yaitu pertama kita membuat model CFA, kemudian kita membuat hitung item pengukuran efek moderasi dan metode Ping, kemudian terakhir kita membuat model struktural. Ya, baik, kita akan mulai latihan kita kali ini. Ini adalah raw data penelitian kita, ya. Langkah pertama kita membuat centering dengan cara mengurangi setiap item dengan rata-ratanya. Average, ya, A2.2 A201 tutup kurung. Agar mudah di copy paste, kita simpan dolar di tengah-tengahnya. Dolar, kemudian A dolar 201, kemudian kita copy paste dan kita tarik ke bawah. Sekali lagi, kita simpan dolar di tengah-tengahnya. Seperti ini, A dolar 2.2 A dolar 201. Kemudian kita copy paste ya semua item hasil centering ini kecuali variabel endogen ya. Kita klik kanan paste spesial value. Ya, kemudian kita save as. Kita beri nama yaitu moderasi mediasi 2 dalam bentuk CSV. Ini dalam bentuk CSV kita beri nama dan kita save. Ya, setelah kita save, kita tutup dan kita masuk ke dalam Amos untuk model pengukuran seperti ini. Kita buat model Amos, model pengukurannya seperti ini dan kita buat beri nama aja CFA uji moderasi dan mediasi. Oke, seperti ini. Jadi, Bapak Ibu semua membentuk dulu model CFA seperti ini ya, dari pemberdayaan, motivasi dan religiositas serta kepuasan, CFA seperti ini. Kemudian kita tarik datanya. Ya, tarik datanya, file name ya, datanya disimpan di data pelatihan. Yang kedua, moderasi mediasi 2. Ya, kita open dan kita klik OK. Sudah, kita save. Dan kita pastikan outputnya adalah analyze properties, output, standardize, modification index, indirect effect, indirect direct, dan total effect. Kemudian bootstrapnya kita centang dan klik OK. Kita save dan kita run. Langkah pertama kita memastikan konfirmatory faktor analisis model ini memperoleh goodness of fit yang baik. Kita lihat loading faktornya semuanya harus di atas 0,5. Oke, motivasi oke, religiositas oke, kepuasan oke. Apabila ada yang di bawah 0,5 kita buang dan kita run ulang. Kemudian setelah itu goodness of fit-nya kita harus mencapai goodness of fit yang baik khususnya CFI dan RMCA. Kita lihat outputnya, view, text output. Kita pastikan kembali estimate. Semua item pengukuran ini signifikan. Ya. Ini signifikansi di sini. Dan loading faktornya di atas 0,5 di sini. Standard segregation ini menggambarkan loading factor. Kemudian kita periksa goodness of fit-nya. Ya, khususnya RMCA di bawah 0,065 dan CFI 0,968. Artinya model pengukuran ini dapat diterima.
Baik, langkah selanjutnya kita save as. Ya, model pengukuran ini untuk membentuk model struktural. Kita save as. Oke, sebelum kita save as, kita run ulang. Tadi ada proses yang terlewat. Kita run ulang dulu. Oke, setelah run ulang, ya kita kembali lagi ke output tadi. Ya, ada yang terlupa. Kita membuat model ping-nya dulu. Ya, pembobotan model ping, kita copy di regression weight ini. Copy. Kemudian kita pastekan di manual ping di sini. Ya, kita pastekan di sini. Sudah pastekan di sini ya. Saya pastekan ya sama. Kemudian yang variansnya ini kita pastekan. Ini dia varians. Kita copy semuanya ini. Copy dan kita pastekan di sini. Oke, kita pastekan ya di sini. Saya sudah pastekan di sini ya sebelumnya. Untuk menghitung rumus ini, ya, proses identifikasi menggunakan metode ping. Jadi langkah yang pertama adalah kita menjumlahkan loading factor. Ya, motivasi kali loading factor dengan religiositas. Kita jumlahkan sama dengan sum motivasi ini. Ya, ini loading factornya yang tidak dibakukan. Kemudian religiositas juga kita jumlahkan yang tidak dibakukan di sini. Oke. Kemudian selanjutnya kita kalikan. Oke, ini rumusnya adalah loading factor penjumlahan dari motivasi kali penjumlahan loading factor dari religiositas. Kemudian yang rumus di bawah kita perhatikan untuk menghitung variansnya ini, variance error. Ya, loading factor motivasi dikuadratkan dikalikan dengan variansnya. Oke, kalau gitu penjumlahan dari loading factor motivasi sama dengan ini sudah tadi. Dan religiositas sama dengan ini. Kemudian dikuadratkan sama dengan ini 2,87 dikali 2,87 sama ini juga dikalikan. Dikuadratkan maksudnya. Sekarang kita tinggal menghitung variansnya ini. Sama dengan sum ya. Dari ini dijumlahkan sama religiositas juga dijumlahkan. Sudah, kemudian ada 3 rumus, yaitu A. Kita hitung dulu A, loading factor yang sudah dikuadratan dari motivasi, dikalikan dengan religiositasnya. B sama kuadrat dari religiositas kalikan dengan motivasi ini. Yang C, ini yang biru ini adalah penjumlahan dari variansnya ini. Error dari motivasi kalikan error dari religiositas ini kali ini. Kemudian kita jumlahkan. Sudah dapat angka 12,2 dan 22,61. Kembali ke proses. Oke, kembali lagi ke ini setelah memperoleh goodness of fit yang baik tadi ya, kita tutup dan kita save as. Untuk model pengukurannya, sebut aja model pengukuran. Ya. Mediasi moderasi. Setelah kita save as, kita buang korelasinya. Kita buang korelasi ini. Oke, kita buang satu persatu. Dan kita sambungkan pengaruhnya sesuai hipotesis. Oke, setelah itu kita membentuk variabel baru yaitu efek moderasi di sini. Oke, kemudian sambungkan dan kita hilangkan satu karena item tunggal saja. Kemudian kita rapikan. Oke. Sudah, kita rapikan, kita beri nama, yaitu interaksi. Nama variabelnya adalah interaksi, atau efek moderasinya interaksi ini. Ya.
Oh, bukan di sini ternyata. Di sini, teks, interaksi. Oke, kita sambungkan ke sini. Oke, rapikan dulu. Kemudian selanjutnya kita korelasikan interaksi ini sesama variabel eksogen. Sudah, kita rapikan lagi. Oke, langkah selanjutnya kita buka Excel. Ya, kita buka Excel kita. Yang dua tadi, ini kita buka. Kemudian kita buat item baru, inter. Sebut saja namanya interaksi ini inter. Sama dengan sum dari produk relusitas dikalikan dengan sum dari motivasi. Kemudian pastekan. Oke, kita save as variabel ini. Ya, kita save as, beri nama mediasi 3. Untuk strukturalnya ini ya. Kalau ini dia, mediasi 3 struktural. Oke, kita tutup. Oke, kemudian kita beri nama ini inter tadi, itemnya. Inter. Sudah. Setiap variabel endogen, ini motivasi harus ada variabel error. Kita rapikan yang ini. Kemudian kita beri nama error, plugin name error. Sudah ada nama-nama errornya. Oke, kita kembali dalam proses ping sekali lagi, kita ingat ya pembobotannya ini. Yang pertama 8,2, yang kedua 12,2. Ya, yang pertama di sini adalah klik 2 kali di sini, kemudian klik parameter, kemudian tulisin 8,2. Sedangkan E14-nya ketik parameternya kita ketik 12,2. Ya, kita lakukan identifikasi seperti ini agar mudah model teridentifikasi dan menghasilkan taksiran parameter yang unik. Sudah semua lengkap, kita save dan kita baik, setelah kita run, kita lihat di sini standardize-nya 0,21 apakah interaksi atau relusitas signifikan memoderasi motivasi terhadap kepuasan. Kita lihat di bagian atas output-nya. Untuk melihat output, kita lihat view, kemudian text output. Langkah pertama adalah kita lihat uji signifikan dari moderasi. Ya, interaksinya ini, interaksi terhadap kepuasan ternyata signifikan. Ya, 0,015 di bawah 0,05 berarti signifikan. Artinya bahwa relusitas signifikan memoderasi variabel motivasi terhadap kepuasan. Baik, kemudian untuk melihat pengujian mediasi, klik matrik ini, klik standardized indirect effect ini. Ya, indirect ini kita klik, inilah koefisien mediasinya 0,378. Apakah ini signifikan? Klik di bagian bawah. Ya, kemudian ini adalah signifikansinya 0,006. Di bawah 0,05 menunjukkan bahwa motivasi signifikan memediasi pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan tentang uji mediasi dengan moderasi. Kita bisa lihat di sini, uji mediasi bisa dilihat di item standardized index effect. Kita klik tadi 0,378. Signifikansinya di bagian estimate bootstrap, klik 2 kali di sini, nanti keluar hasilnya 0,006. Sedangkan uji moderasinya di sini kepuasan 0,014 lebih kecil dari 0,05, maka artinya bahwa relusitas signifikan berperan sebagai variabel moderasi yang memoderasi pengaruh kepuasan terhadap motivasi. Maaf bahwa variabel interaksi yaitu relusitas signifikan memoderasi motivasi terhadap kepuasan. Di bagian terakhir kita bisa melihat interaction yaitu suatu plot. Ya, kita buka ini.
plot Excel ini, kemudian kita ketik di sini, ya, berapa pengaruh variabel independennya, yaitu independen itu adalah motivasi terhadap kepuasan, ya, pengaruhnya 0,547. Kita tulis di sini 0,547, 0,547. Sedangkan moderator itu adalah religiositas 0,276, 0,276, 0,276. Ya, kemudian kita lihat interaction-nya, real mode ini ya, itu 0,05. Tadi pengaruhnya 0,05 ya, 0,05 di area instantansize. Bisa kita lihat dari garis ini ya, ada sedikit kemiringan ya, menunjukkan bahwa dengan meningkatnya religiositas seseorang, ya, meningkatnya religiositas seseorang, maka pengaruh motivasi dan kepuasannya akan semakin meningkat. Atau dapat dikatakan bahwa seseorang dengan tingkat religiositas yang tinggi akan memiliki pengaruh motivasi terhadap kepuasan lebih tinggi dibandingkan seseorang dengan religiositas lebih rendah. Andaikan variabel interaksi ya, koefisien regresi yang tidak dibakukan unstandardized ini ya semakin meningkat, tadi 0,05 sudah signifikan, kalau kita semakin meningkat sebut saja 0,10, maka kecuramannya akan semakin meningkat ya. 0,20 akan semakin meningkat. Ini mengindikasikan ya gradien atau kemiringan dari responden dengan religiositas yang tinggi yang merah, religiositas tinggi itu yang merah, kemudian yang religiositas rendah itu yang biru, menunjukkan bahwa dengan meningkatnya religiositas seseorang, maka pengaruhnya terhadap motivasi pengaruh motivasi terhadap kepuasan akan lebih meningkat dibandingkan kelompok responden yang religiositas rendah. Demikian Bapak Ibu tentang uji mediasi dan moderasi. Jika membutuhkan e-book 1000 halaman dapat menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.